Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rekan-rekan guru PJOK yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview 10 soal tryout, yaitu dari kompetensi teknis pedagogik untuk mata pelajaran PJOK. Baik, karena ini merupakan salah satu soal kuis, jadi kita cuma punya waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi nanti saya review secara singkat bagaimana kita bisa menyelesaikan kuis ini secara 10 menit dan bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta diperoleh melalui aktivitas. Nah, ini pertanyaan menjebak nih Bapak Ibu. Biasanya nanti kita akan menjawabnya tentang pembelajaran. Tapi ini salah, pembelajaran. Karena ini mengacu pada standar kompetensi kelulusan, pembelajaran mencangkup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau ini biasanya ranahnya taksonomi Bloom. Jadi, kalau aktivitas mengamati, menanya, mencoba ini diperoleh melalui aktivitas keterampilan. Jawabannya Bapak Ibu. Kalau aktivitas sikap, nanti aktivitasnya itu adalah menilai, menghargai, terus mencoba untuk mengerti. Kalau aktivitasnya pengetahuan, itu di sini memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan sebagainya. Tapi kalau mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, ini merupakan salah satu ranah dari keterampilan. Oke, lanjut. Nomor 2, teori belajar yang mengemukakan permasalahan dimunculkan dari pancingan secara internal dan siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri, menyusun pengetahuannya sendiri, melalui kemampuan berpikirnya dan tantangan yang dihadapi siswa untuk menyelesaikan dan membuat konsep. Uraian tersebut merupakan teori belajar. Ini kita harus tahu kata kunci soalnya Bapak Ibu. Memecahkan masalahnya sendiri dan menyusun pengetahuannya sendiri. Kalau ada kata-kata sendiri, itu adalah kunci untuk teori pembelajaran konstruktivisme. Karena apa? Teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar yang membangun pemahaman, membangun pengertian itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi mengkonstruksi pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Tuh, langsung. Kalau behaviorisme ini tentang memberikan stimulus dan respon, memberikan perlakuan. Kalau kognitif ini berpikir secara kritis. Kalau social learning secara bersama-sama, ya, sosial, humanistik juga secara humanis. Kalau sendiri ini konstruktivisme. Lanjut, nomor 3, Pak Cahyo memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan passing bola basket. Siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul secara kelompok. Setelah itu, siswa diminta berpikir kritis dan melakukan brainstorming, berdiskusi secara kelompok, mencari literatur dari berbagai sumber, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran. Kalau ada kata-kata brainstorming, berarti ini pasti jatuhnya ke problem based learning. Karena apa, Bapak Ibu? Karena brainstorming ini merupakan salah satu mempergunakan ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini permasalahan yang muncul secara kelompok. Berarti ini problem based. Kalau proyek apa? Kalau proyek ini menghasilkan sebuah karya. Kalau resiprokal, modelnya timbal balik. Kalau saintifik, mengamati, menanya, menalar. Kalau discovery, ini mencari. Lanjut, soal nomor 4. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan interaktif, informatif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pelaksanaan pembelajaran di mana guru memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan pembelajaran. Ini pendahuluan. Kenapa pendahuluan? Karena guru memberi motivasi belajar. Dan aplikasi materi ajar. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah pendahuluan. Langsung. Nomor 5.
Kurikulum harus diterapkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik, juga dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Ini jawabannya fleksibilitas. Kenapa kok fleksibilitas? Karena disesuaikan dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Kata-kata sesuaikan ini adalah fleksibel, menandakan bahwasannya kurikulum harus bisa menyesuaikan diri dan bisa fleksibel di masyarakat. Fleksibel diterapkan maksudnya. Lanjut. Nomor 6. Psikomotorik adalah domain yang meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Untuk dapat melakukan gerakan dengan baik, maka hierarki perkembangan psikomotorik menurut taksonomi Bloom yang harus dikuasai seorang siswa meliputi. Kalau ini Bapak Ibu jawabnya harus tahu kuncinya apa aja taksonomi Bloom itu. Yang pertama pasti persepsi, harus diingat. Yang pertama persepsi, dan terakhir penciptaan. Kalau ini respon terbimbing, ini tengah-tengah. Kalau kesiapan, ini mungkin jebakan, kalau kita tidak tahu mungkin jawabnya kesiapan dulu baru persepsi. Tapi tidak. Bloom ini mengklasifikasi yang pertama adalah persepsi nomor 1. Jadi yang persepsi nomor 1 baru kesiapan. Ini ada di teorinya taksonomi Bloom tentang psikomotorik. Lanjut. Nomor 7. Teori perkembangan menurut John Piaget terbagi menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Tahap di mana anak mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, dan membagi, dan dapat melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu merupakan tahap. Nah, di sini ada penalaran abstrak ini, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Karena sudah dapat berpikir abstrak, maka ini sudah masuk ke tingkatan yang tertinggi, yaitu operasional formal. Yang pertama kan 1, sensori motor, ini usia anak balita, terus operasional anak sekolah SD, operasi konkretnya sekolah SMP, operasi formal ini bisa sampai anak SMA dan dewasa. Bisa berpikir abstrak, ini kuncinya. Lanjut. Dalam penyusunan RPP didasarkan pada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran sebagai pedoman yang disusun untuk mengimplementasi pembelajaran yang baik. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah, nah ini jawabannya mungkin mirip-mirip, ada pengembangan RPP sesuai dengan silabus, bisa jadi, tapi bukan. Menggunakan metode ilmiah, bisa jadi tapi bukan. Langkah betul tapi bukan. Yang paling betul adalah partisipasi aktif peserta didik. Karena apa? Ini ada di dalam Undang-Undang Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi prinsipnya penyusunan RPP adalah partisipasi aktif peserta didik. Jadi RPP disusun untuk seluruh anak supaya dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini prinsipnya. Bisa dilihat di undang-undangnya nanti. Lanjut, nomor 9. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan harus memasukkan unsur audience, behavior, conditioning, dan degree atau ABCD. Hal tersebut sesuai dengan prinsip perumusan tujuan pembelajaran, yaitu, nah karena sangat rinci ABCD, jawabannya yang pertama adalah harus spesifik, karena sangat-sangat lengkap. Mulai ada audiensnya, siapa siswanya, behaviornya apa perlakuannya, conditioningnya setelah apa, dan degree-nya seperti apa, dengan baik atau dengan sudah sesuai. Jawabannya itu adalah yang tadi. Yang spesifik, aktual, dan terukur. Terakhir, nomor 10. Sebelum melaksanakan pembelajaran, RPP disusun harus sesuai dengan komponen-komponen. Nah, komponennya ini ada hierarki komponen RPP. Ada identitas sekolah, identitas mapel, kelas, materi pokok, alokasi waktu, dan selanjutnya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu pada sama Undang-Undang Permendiknas nomor 22 tahun 2016. Urutannya yang pertama pasti sekolahnya, kemudian mapelnya, kelasnya, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian setelah itu adalah tujuan pembelajaran. Baru KD dan indikator materi. Kalau KI
KI ini nggak ada di RPP Bapak Ibu, KI adanya di silabus. Jadi yang betul adalah tujuan pembelajaran, KD, indikator, sampai terakhir penilaian. Oke, kita submit. Oke, dapat nilai 100. Oke, dapat nilai 100 Bapak Ibu. Alhamdulillah, jawabannya betul semua. Mungkin seperti itu ringkasan atau review singkat dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.